Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan double review Ultra Egg, yaitu Ultraman Leo dan juga Ultraman Astra. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Nah, tapi kali ini aku akan pilih Ultraman Leo dulu untuk di-review. Jadi aku singkirkan dulu Ultraman Astra. Nah, kalau kalian penasaran isinya seperti apa dan keren atau tidak, simak terus. Oke, pertama yuk kita cek boxnya dulu. Oke, bagian depannya tuh seperti ini, ada Ultraman Leo, Ultra Egg, terus habis itu ada tulisannya juga Ultraman Leo. Di sini ada bandai dan beberapa ada Tamashii Nations juga seperti biasa. Sampingnya itu seperti ini, ada tulisannya Ultraman Leo. Sampingnya itu seperti ini, gambarnya Ultraman Leo dan juga ada tulisannya Ultraman Leo di sini. Oke, lalu sampingnya atasnya ini ada Ultraman Leo nya gitu, tulisan Ultraman Leo, dan di sini kita bisa melihat dapat apa aja, bisa kelihatan semua soalnya transparan. Oke, bagian belakangnya tuh seperti ini. Oke, di sini kelihatannya Ultraman Leo mendapatkan senjata double stick ya. Terus habis itu juga dapat payung. Di sini ada payung gitu dan juga dapat semacam bunga gitu ya. Ini nggak jelas soalnya. Sedikit nggak jelas tapi lucu banget, dapat payung sama bunga gitu. Oke. Ultra Egg itu sekitar 2013 rilisnya ya. Jadi ini sudah produk lama. Oke, sekarang yuk kita unbox sama-sama. Oke, ini dia isinya. Dan pastinya kita juga mendapatkan semacam kertas instruksi. Oke. Nah, ini dia Ultraman Leo versi Ultra Egg. Iya, keren banget ya isinya. Wah, di sini saking banyaknya partnya itu sampai ada 2 layer ya. Ini dia part-partnya. Di sini yang payung itu terus dapat bunga, pokoknya dapat macam-macam efeknya. Oke, terus di sini itu macam-macam juga isinya efeknya. Oke. Oke. Nah, ini dia Ultraman Leo-nya. Oke, aku akan singkirkan dulu. Nah, Ultraman Leo itu sebenarnya sih Ultraman dari planet L77. Cuman karena ulah alien magma jadi dihancurkan gitu ya planetnya. Jadi yang selamat dari planet itu cuman Ultraman Leo, terus habis itu saudaranya Astra dan juga peliharaannya Ron. Nah, setelah dihancurkan planetnya oleh alien magma, Ultraman Leo lalu Astra juga itu dan Ron kalau nggak salah ikut pergi ke bumi. Nah, lalu di sana Ultraman Leo bertemu dengan human hostnya, yaitu Gen Otori kalau nggak salah namanya, yang pastinya bukan geng motor ataupun geng sepeda. You what? Nah, Ultraman Leo itu merupakan guru dari seorang anak Mas Suburaya, yaitu Ultraman Zero. Lalu beberapa kali kekuatan Ultraman Leo itu dipinjam, guys. Nah, dipinjam di serial Git itu untuk menjadi Solid Burning kalau nggak salah. Dan juga dipinjam oleh Ultraman Z untuk menjadi Alpha Edge. Ya, pokoknya Ultraman Leo ini juga keren banget lah. Oke, selanjutnya aku akan membahas moldingnya dulu. Nah, kalau dari molding itu seperti ini. Movie accurate banget ya, kecuali postur tubuhnya. Nah, kalau dibandingkan dengan Leo yang versi vinil ini, postur tubuhnya lebih bagus yang ini ya. Kalau misalnya yang versi Ultra Egg itu lebih berotot dan atletik. Oke, di sini ada tulisan gitu ya. Ini kayaknya tulisan L deh, Leo gitu. Leo, terus habis itu ya bentuknya itu seperti ini. Dia itu Ultraman yang sangat unik. Ada 3 tanduk gitu. Terus dia ini pinter banget, kayak semacam ahli bela diri gitu ya.
Kayaknya keren banget lah moldingnya ini. Belakangnya tuh seperti ini, dia memakai semacam armor. Oke. Nah, ini dia moldingnya, dan selanjutnya aku akan membahas warnanya. Ya, warnanya itu seperti ini. Warnanya itu simple banget ya, cuman merah, terus habis itu silver, dan juga biru ya color timernya. Terus habis itu matanya itu berwarna apa itu? Kayak semacam ungu gitu ya, ungunya jeruk. Nani? Ungu. Orange, maksudnya orange guys. Aduh, ungu. orange. Oke, matanya tuh berwarna orange, terus habis itu ada titik hitamnya. Terus di dahinya ini ada warna biru. Ya, itu aja sih warnanya. Terus habis itu gelangnya ini warnanya itu ada merah gelap-gelapnya gitu ya. Ada merahnya gelap gitu. Terus bentuk gelangnya ini unik, yaitu kayak semacam mahkota gitu bentuknya. Oke, mantep banget lah. Oke, ini dia perbandingan warnanya dengan yang versi vinil UHS-nya. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya adalah artikulasi. Nah, artikulasi bagian kepalanya itu seperti ini. Bisa dinaik turunkan dan digeser-geser kepalanya, cuman ternyata bisa 360 derajat, ini bisa muter-muter gitu. Nih, kalian bisa lihat 360 derajat dinaik turunkan. Ya pokoknya nggak ekstrim lah gerakan kepala, soalnya Ultraman nggak mungkin gerakin kepalanya sampai gimana-gimana. Oke, selanjutnya adalah badannya. Oke, badannya tuh bisa seperti ini dan juga bisa diputer. Cuman 180 derajat ternyata. Soalnya memang gerakan Ultraman itu tidak ekstrim. Oke. Ya seperti itulah badannya, terus bisa diturunkan dan dinaikkan, bisa digeleng-gelengkan gitu, menggoyang-goyangkan badan seperti itu. Oke, itulah artikulasi badannya, dan selanjutnya artikulasi tangannya. Oke, tangannya tuh seperti ini, bisa diputer-puter. Nih kalian bisa lihat. Oke, satunya juga pastinya bisa. Oke, terus bagian mana sikutnya ini bisa dinaikkan sampai seperti ini. Terus bisa dibuat kayak gini. Ini nggak tahu ini gaya apa ini. Pokoknya bisa seperti ini. Terus habis itu tangannya ini bisa berputar-putar. Satunya juga sama. Ya, pokoknya seperti itu sih. Tangannya itu cukup bagus ya artikulasinya. Nah, selanjutnya kakinya. Kakinya itu artikulasinya seperti ini. Bisa dinaikkan. Nah, seperti ini. Oke, artikulasi kakinya itu seperti ini. Bisa digoyang-goyangkan dengan enak. Terus lututnya itu bisa dinaikkan sampai seperti ini. Ya, cukup maksimal. Oke, satunya juga sama. Bisa dinaikkan. Lalu bagian kaki bawahnya sini, telapaknya itu bisa diputar-putar seperti ini. Terus bisa dinaikkan juga seperti ini. Oke, pokoknya enak banget lah gerakannya. Oke, terus tumitnya bisa dinaikkan sedikit. Nih, kalian bisa lihat. Ya, tapi tidak sampai maksimal banget. Soalnya Ultraman nggak mungkin gerakin tumitnya sampai seperti itu. Oke, terus bisa diturunkan dan juga bisa diputar-putar pastinya telapak kakinya. Oke, itu tadi artikulasi dari Ultraman Leo, dan selanjutnya aku akan membahas part-partnya. Oke, pertama aku akan berdirikan Ultraman Leo dulu. Oke, sudah berdiri. Oke, lalu aku akan tidurkan, dan ini dia part-partnya. Ini banyak banget ya. Oke, ini sampai mau jatuh terus ini. Ya, pokoknya seperti inilah part-partnya. Di sini kita mendapatkan tangan. Aduh, jatuh. Aku ambilin satu-satu aja kalau gitu. Karena jatuh. Nah, ini dia
part pertama kita mendapatkan sepasang tangan terbuka yang seperti ini, warnanya merah. Terus kita juga mendapatkan sepasang tangan yang cukup terbuka itu seperti ini. Nah, itu dia. Terus selanjutnya kita juga mendapatkan tangan yang seperti ini. Ini tangan gaya kuda-kuda gitu kalau nggak salah ya. Namanya kuda-kuda gitu. Terus kita juga mendapatkan terus kita juga mendapatkan ini apa ya? Nah, ini dia tangan membawa senjatanya. Ini dia tangannya tuh seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan ini sepasang tangan membawa juga, membawa semacam senjata gitu. Ini kalian bisa lihat. Cuman itu yang satunya ini susah banget diambil. Ya pokoknya seperti inilah kira-kira bentuknya. Karena sangat susah diambil jadi aku biarin aja. Oh, ini ternyata bisa. Nah, ini dia guys, tangan satunya. Nah, ya sama seperti ini. Selanjutnya terus kita juga mendapatkan gelangnya gitu. Gelang untuk di pundaknya sini. Pundak sini bisa dipasangkan gitu. Kalau ini gelangnya itu berwarna emas ya. Nih, warnanya emas. Terus bentuknya cukup unik. Keren banget lah. Mantap. Selanjutnya kita juga mendapatkan, wah, apa ini? Karena susah banget aku pakai pensil untuk bantuan. Nah, itu dia. Ini color timer ya, color timer yang versi merah. Versi hampir kalah gitu, hampir KO. Terus kita juga mendapatkan ini untuk stack egg gitu. Piece ini untuk stack egg. Seperti biasa Ultra Egg mendapatkannya. Dan selanjutnya, nah ini dia part yang seru, yaitu double sticknya. Ini nggak tahu ini senjata macam apa ini. Pokoknya seingatku sih namanya double stick ya. Di sini kita juga mendapatkan dua. Yang di sini itu rantainya dibuat seperti ini ya, dipaten gitu. Ya bener-bener kayak gini, cuman masih bisa digerakkan sedikit-sedikit. Ini warnanya itu warna bendera-bendera Indonesia gitu ya, merah putih gitu. Terus habis itu di sini kita juga ada rantai-rantai yang cukup detail ya. Nih kalian bisa lihat, ini detail banget ya rantainya. Selanjutnya kita juga mendapatkan double stick yang rantainya beneran rantai nih. Bisa digerak-gerakkan kayak gini, bisa diputar-putar juga kayak gini. Terus juga bisa dipasang ke Ultraman Leo. Jadi kalian tinggal ambil tangan yang tadi itu, yang seperti ini kalau nggak salah ya, tinggal dipasang aja. Ya kurang lebih kayak gini dipasangnya gitu guys. Kayak gitu. Itulah double sticknya. Kalau dari double stick sih bagus banget ya menurutku. Ini keren banget. Terus habis itu rantai-rantainya juga detail yang versi ini. Ini versi memukul ya, memukul kaiju gitu, duar gitu. Aku akan kembalikan dulu double sticknya. Dan selanjutnya adalah layer bagian kedua. Ya, di sini adalah part layer kedua. Ini bagus banget ya kelihatannya. Terus di sini kita juga mendapatkan efek tendangan dan pukulannya Ultraman Leo. Ini cukup susah ya bukanya. Itu dia. Ini sih sudah kebuka. Dan ini dia part-partnya. Wah, kita juga mendapatkan ini ya, nggak tahu ini apa. Nanti aku akan bahas dulu. Pertama aku akan bahas dari bunganya dulu ya. Ini bunganya paling lucu soalnya bentuknya. Bunganya itu seperti ini.
Kayak gini ya. Terus itu cukup detail ya bunganya ini. Ada apa kayak selang-selingnya gitu, warnanya ada pink. Terus habis itu juga ada warna-warna orange-nya. Ternyata ini juga bisa diputer loh. Oh ya, wah kayak gini muternya. Wih. Kayaknya kayak semacam kincir angin ya berarti. Ini kayak semacam kincir angin kecil gitu, bisa diputer-puter. Lucu banget. Terus di pinggir-pinggirnya sini ada bunga-bunga untuk hiasan, dan di tengahnya ini ada semacam ikatan tali gitu. Nah, terus bagian belakangnya tuh seperti ini. Ini mekaniknya simple ya untuk putar-putarannya. Terus dengan menggunakan tangan yang tadi itu, yang untuk memegang semacam double sticknya itu ya kayak gini kayaknya ya. Nah, ini bisa dipasang juga ke sini. Iya, sudah kepasang. Ya, pokoknya seperti inilah bentuknya. Oke. Ya, jatuh. Ya, pokoknya seperti itulah, guys. Bisa dipasang gitu. Seperti ini. Nah, kayak gini. Bawa kincir angin gitu. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan payung. Di sini ada bagian atas dari payung. Di ini. Terus ini bagian bawahnya. Ya, kelihatannya tinggal dipasang seperti ini aja. Dan jadi bisa buat kayak gini. Ini aneh-aneh barangnya Ultraman Leo. Ada payung, ada kincir angin. Ya, pokoknya seperti inilah bentuknya. Pokoknya payungnya itu bentuknya seperti ini, mengkilap-mengkilap gitu warnanya, metalik. Terus ini ada warna emas, dan di bagian tengahnya sini warnanya merah. Terus bagian sininya itu ada kayak semacam besi-besinya gitu, detail banget ya bentuknya. Terus ini ada warna merah dan juga silver seperti ini. Terus ini juga bisa buat tongkat loh, selain untuk semacam apa ini payung gitu, bisa juga buat tongkat kayak gini. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan efek macam-macam. Ini ada beberapa efek. Nah, ini dia efeknya. Di sini ada efek pukul gitu, pukulan api yang langsung dipasang ke Ultraman Leo. Terus ada efek tendangan api seperti ini, langsung dipasang di kakinya kalau nggak salah ya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Wih, kayak gini ya. Wih, keren banget. Ada efek-efek api gradasinya gitu. Nah, terus di sini kita juga mendapatkan beam dari Ultraman Leo. Ya, beamnya itu seperti ini, dipasang di tangan kanan. Ya, karena ini bawa kincir angin, jadi aku nggak pasang. Ya, pokoknya keren banget lah ini. Setelah ini aku akan ukur tinggi Ultraman Leo. Oke, pertama aku akan ukur tingginya dulu. Oke, tinggi dari Ultraman Leo itu adalah, ini berapa ya? 16 cm kelihatannya. Ya, 16 cm. Dan selanjutnya aku akan mengukurnya dengan Ultraman Leo versi UHS. Oke, kalau misalnya susah berdiri, kalian tinggal majuin aja tangannya. Kalau nggak bisa berdiri ya pegangin aja. Oke, ini nggak bisa berdiri, jadi seperti inilah perbandingannya. Oke, selanjutnya Ultraman terbaru, yaitu Ultraman Trigger. Oke, selanjutnya saudara kembar Godzilla, yaitu Gomez. Oke, dan terakhir Kong versi Godzilla versus Kong. Oke, ini dia perbandingannya. Ya, nggak kelihatan Kongnya, jadi aku singkirin Gomez dulu. Dan inilah Kongnya. Sedikit susah berdiri dia ini. Nah, ini dia perbandingan tingginya. Oke guys, itu tadi pembahasanku tentang Ultraman Leo, dan kesimpulannya adalah overall bagus banget guys. Cuman movie accurate-nya itu sedikit kurang, soalnya badannya terlalu kurus. Cuman yang lainnya bagus, terutama partnya yang sangat memuaskan sampai dapat kembang.
Oke, sekian reviewku tentang Ultraman Leo, dan selanjutnya aku akan mereview Ultraman Astra. Oke, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye! Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Loh. Sasan. Melu Basan. Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gankisan, Rekubasan.